Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adi Ismail dengan NIM akhir 094. Di sini saya akan membuat video pembelajaran terkait instalasi jumlah yang mana dalam video ini sendiri terdiri dari beberapa bagian, yakni yang pertama instalasi jumlah pada laptop atau PC teman-teman sekalian, dilanjutkan dengan pemilihan template untuk website, serta yang ketiga yakni pembuatan multi-language pada website teman-teman, serta yang keempat yakni penambahan fitur form pada website, serta yang kelima atau yang terakhir yakni hosting untuk website teman-teman sekalian. Baik, yang pertama yakni instalasi jumlah, di mana dalam hal ini sebelum kita menginstalasi jumlah pada PC atau laptop kita terlebih dahulu harus mengetahui versi PHP yang terinstal pada laptop kita. Nah, untuk mengetahui itu kita terlebih dahulu harus eh, membuka SAM untuk menyalakan beberapa hal di sana. Di sini yang harus dinyalakan terlebih dahulu yakni Apache dan juga MySQL. Kita klik start. Setelah berwarna hijau, kita bisa pergi ke browser untuk mengetik menuju PHP MyAdmin. Jadi ketik localhost slash PHP MyAdmin. Oke. Nah, di sini kita untuk mengetahui versi dari PHP kita, klik gambar rumah atau beranda, klik kiri. Nah, di sini dapat kita ketahui teman-teman, pada server web kita atau PHP yang terinstall di laptop atau PC kita yakni versi 7.4.30. Nah, untuk versi ini disarankan untuk menggunakan jumlah dengan versi 3.10.10. Nah, maka dari itu kita install jumlah. Jadi kita tunggu dulu jumlahnya. Oke, kita klik ini, klik kiri. Nah, kita ada beberapa hal. Kita pergi ke pengunduhan. Ini tersedia beberapa versi jumlah, ada jumlah versi 5, versi 4, namun kita pilih yang versi 3. Nah, versi 3 ini juga memiliki banyak versi teman-teman. Jadi, kita lihat rilis dan kategori ini biar lebih lengkap nantinya. Nah, di sini tersedia banyak jenis jumlah versi 3, di mana yang akan kita download adalah jumlah versi 3.10.10. Lihat, kita klik kiri untuk melihat. Oke, setelah itu kita unduh. Nah, ini kita unduh ya teman-teman. Yang ini atau ini. Jadi ini kita unduh. Nah, sambil mengunduh, setelah itu nantinya akan diekstrak. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, setelah pengunduhan selesai nantinya akan diekstrak. Setelah file jumlah ini terdownload, selanjutnya yakni pergi ke file manager. Di sini di download. Nah, di download ini sudah ada. Ini dapat di copy ataupun di cut ya teman-teman. Nantinya akan dipindah ke apa itu namanya htdocs. Jadi setelah ini di copy atau di cut, ini file jumlah ini nantinya dipindahkan ke localhost, folder SAM, lalu htdocs. Nah, di sini terlebih dahulu buatkan folder untuk file yang akan diekstrak nantinya. Di sini akan saya namai jumlah 2. Oke. Setelah dibuatkan, lalu file ini file jumlah tadi dikopas. Setelah itu kita ekstrak. Di sini ekstrak ya. Di sini membutuhkan waktu cukup lama, jadi sambil menunggu kita tunggu dulu teman-teman.
Baik, ini sudah mau selesai. Habis setelah selesai untuk ekstraknya, nanti kita buka ke browser. Ah, sudah selesai. Nah, di sini kita minimize terlebih dahulu. Kita buka, kita panggil di localhost slash jumlah. Jangan lupa, ini nama foldernya ya teman-teman. Jadi semisal tadi nama foldernya jumlah berapa ya itu dibuka. Jadi di sini karena nama foldernya tadi jumlah 2 jadi dibuka jumlah 2. Oke, setelah itu slash. Nah, akan muncul apa terkait eh yang harus dilengkapi di sini, beberapa hal yang harus dilengkapi di sini. Jadi di sini dapat memilih teman-teman, misal di sini akan membuat nama situsnya visit. Nah, bisa. Terus deskripsinya eh, misal website visit. Oke. Nah, di sini ada akun email yang dapat ditautkan. Nah, di sini saya menggunakan akun email saya Adi Ismail. Lalu juga untuk eh, nama penggunanya saya atau username-nya di sini saya namai admin. Untuk sandinya biar sama admin, lalu konfirmasi admin. Oke. Setelah itu kita ke langkah selanjutnya berikutnya. Nah, di sini untuk apa untuk tipe database-nya di sini terdapat dua, MySQL PDO dan juga MySQL I. Nah, kita pilih MySQL I, nama hostnya localhost, untuk nama penggunanya ini root teman-teman. Nah, di sini untuk sandinya sendiri tidak diisi tidak apa-apa. Lalu untuk nama database-nya di sini jumlah 2 tadi karena sesuai ini jumlah 2 ya. Terus untuk nama tabelnya ini dapat menggunakan misal visit 2023. Oke. Ini lalu ke tahap berikutnya. Nah, di sini untuk ini kita pilih yang bagian data block atau kedua. Menu kedua terus ke pasang. Oke, sambil menunggu. Oke, nah di sini uh, jumlah telah terinstall atau sudah terpasang di PC teman-teman. Jadi tinggal nantinya akan ke langkah selanjutnya yakni ke tahap administrator. Nah, sebelum ke tahap administrator teman-teman, jadi di sini pada bagian instalasi nantinya ini harus dihapuskan teman-teman karena biar tidak tertimbun. Jadi kita hapuskan dulu, nanti baru kita memanggil ke bagian administratornya. Oke. Jadi pada bagian kita buka file manager lagi, bagian installation kita hapus, kita delete. Oke, setelah itu kita menuju administrator. Jadi localhost tetap sama. Nama file terus administrator. Nah, administrator. Oke, di sini tadi jangan lupa dimasukkan admin terus admin. Oke, sambil kita tunggu. Nah, karena di sini setelah ini kita akan ke sesi kedua yakni pemilihan template dan juga pembuatan konten. Baik, setelah tadi sudah saya tunjukkan terkait bagaimana instalasi, selanjutnya saya akan menunjukkan terkait menambahkan template untuk website
jumlah. Nah, di sini saya telah mendownload template jumlah. Jadi kita langsung saja buka file manager. Nah, ini bisa langsung diekstrak di sini ataupun dipindahkan ke folder tertentu. Jadi di sini saya akan mencoba memindahkan ke folder tertentu terlebih dahulu. Kita copy, lalu kita di kita buatkan yang baru, template dengan nama folder template jumlah baru. Oke. Setelah itu filenya tadi kita kopas di sini. Nah, setelah itu kita ekstrak file ini. Oke, nah dari dua ini nantinya akan diupload ke jumlah. Nah, jadi selanjutnya kita minimize dulu file manager kita. Nah, kita masuk extension, manage, lalu install. Di sini kita langsung drag saja, kita tarik aja file yang telah diekstrak tadi. Oke, nah di sini template yang telah kita ekstrak, kita masukkan ke jumlah sudah siap untuk nanti digunakan. Lalu kita juga akan menambahkan yang satunya lagi. Kalau tadi yang CA ya, ini kita tambahkan satu lagi. Oke, kita tunggu terlebih dahulu, seperti halnya tadi. Oke, selesai. Setelah itu bagaimana untuk mengaktifkan template tersebut? Kita ke extension, kita ke template. Di sini ada dua. Oke, nah, jadi di sini sudah ada tiga template ya teman-teman. Yang mana ini ProRestar yang saat ini digunakan, terus ada JASRAC, terus ada BIS. Di templatenya sendiri juga ada tiga. Nah, bagaimana untuk mengaktifkannya? Uh, kita bisa langsung pindahkan bintang yang kuning ini ke sini. Oke, ini selesai. Kita lihat tampilan website jumlah kita. Yang tadinya seperti ini ya teman-teman, kita refresh. Oke, sudah berubah. Nah, jadi seperti itu untuk menambahkan template pada jumlah. Yang baik, setelah template terinstall pada jumlah rekan-rekan sekalian, di sini saya akan menunjukkan bagaimana menambahkan menu pada jumlah. Apabila kita lihat di sini terdapat tiga menu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba menambahkan satu. Baik, pertama langkahnya yakni ke localhost jumlah administrator ini. Nah, setelah masuk nantinya kita pergi ke menu, klik all menu items. Nah, di sini kita klik new untuk menambahkan menu baru. Baik. Nah, di sini kita terlebih dahulu menuliskan nama menu yang akan kita buat, yakni misal contohnya kabar berita. Nah, setelah itu, setelah judulnya sudah terbuat, sekarang memilih jenis item pada menu. Di sini kita klik select, terus pilih artikel. Di sini untuk artikelnya banyak jenisnya. Di sini saya menggunakan single artikel. Setelah diklik, terlebih dahulu kita membuat artikel di dalam menu tersebut. Klik create, lalu nah, kita berikan judul menu kita. Nah, judul artikel dalam menu tersebut. Misal kabar FISIP 2023. Lalu semisal di sini ini untuk deskripsinya ya teman-teman. Jadi contohnya
pencapaian mahasiswa fisik 2023. Oke, setelah itu ini di sini tidak ada yang jatuh teman-teman. Langsung save and close saja. Oke, setelah terbuat ini tunjukkan kabar yang tadi, judul artikel yang tadi dibuat. Terus kita di sini pilih main menu, lalu langsung kita save and close. Klik save and close. Oke. Nah, untuk melihatnya kita terlebih dahulu ke site kita refresh. Oke, di sini sudah bertambah satu menu kita, yakni kabar berita. Nah, ini karena tadi tidak ada gambarnya, jadi belum ada. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi begitu untuk penambahan menu. Setelah ini akan saya tunjukkan terkait penambahan konten artikel di salah satu menu nantinya. Baik, setelah berhasil menambahkan menu, sekarang saya akan memberikan contoh terkait penambahan konten artikel atau berita pada jumlah. Nah, di sini saya akan memberikan dua cara. Yang pertama yakni konten berita biasa, yang kedua yakni di-embed dengan video. Di-embed ini maksudnya dilingkan pada video YouTube ataupun video Instagram lainnya. Nah, di sini pertama-tama kita pergi klik konten, lalu pilih artikel. Setelah itu klik new. Nah, terlebih dahulu kita ketikkan judul berita yang akan kita publish nantinya. Di sini saya sudah menyiapkan satu video dengan ada deskripsinya di sini. Nah, ini akan saya jadikan sebagai konten biasa yang nantinya ini di-embed dengan video. Jadi, pertama-tama saya akan menyalin ini terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan cara menyalin sebagian-sebagian karena apabila langsung disalin secara bersamaan, terkadang akan tidak rapi hasilnya. Jadi saya akan salin secara sebagian-sebagian. Nah, seperti ini. Ini kita harus rapikan kembali teman-teman. Oke. Oke. Kurang lebih seperti ini. Jangan lupa untuk judulnya diisi. Di sini saya beri nama keliling Universitas Erlangga. Oke. Nah, di sini ini untuk diganti kategorinya, diganti blog, lalu untuk ini tidak perlu, jadi langsung save and close teman-teman. Oke, apabila sudah centang hijau, nah kita bisa lihat di sini di site kita. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman terkait konten beritanya. Nah, untuk konten berita dengan di-embed dengan video, nah terlebih dahulu kita harus ke sistem, klik global configuration. Setelah itu, untuk default editornya ini harus dimatikan terlebih dahulu teman-teman. Kita matikan, setelah itu save and close.
Oke, berhasil. Kita pergi ke konten, artikel. Di sini pilih artikel yang mau di-embed video. Apabila ingin membuat konten baru seperti tadi, diklik new saja. Nah, di sini saya akan menggabungkan konten tadi dan di-embed video. Baik, kita klik. Nah, ini sudah muncul teman-teman. Nah, untuk cara embednya, yakni kita klik videonya, lalu klik bagikan. Nah, pilih ini, sematkan. Ini, nah link kode ini kita copy lalu kita paste di sini. Enter dulu. Oke, setelah selesai di copy, setelah selesai di paste, ini langsung save and close saja. Oke, ini sudah sudah centang ya, jadi tandanya sudah selesai. Ini untuk melihatnya, yakni refresh saja websitenya. Oke, ini sudah embed video kita sudah berhasil teman-teman. Jadi seperti itu untuk pembuatan konten dan embed video. Selanjutnya yakni terkait pembuatan multi-language di. Setelah berhasil membuat konten, di sini saya akan membuat multi-language pada jumlah. Nah, di sini banyak step-step yang harus dilewati teman-teman. Jadi pertama-tama untuk membuat multi-language pada jumlah, teman-teman bisa mengklik extension, kita pilih language, terus pilih yang installed. Nah, di sini kita ketahui ya teman-teman, terlihat bahwasanya di sini hanya ada satu bahasa, yakni bahasa Inggris. Nah, untuk menambahkannya dengan bahasa lain, yakni klik install language. Nah, di sini teman-teman bisa mencari bahasa apa yang akan teman-teman masukkan nantinya. Nah, di sini saya memasukkan bahasa Indonesia. Oke. Setelah itu klik search, klik install. Baik, apabila sudah terinstall, nantinya akan muncul message atau information instalasi telah berhasil. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah berhasil terinstall, kita ke language lagi, kita pilih content language. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya bahasa Indonesia ini sudah terinstall ya teman-teman, tapi belum berfungsi. Nah, untuk membuat bahasa Indonesia ini berfungsi, cukup klik tanda silang ini. Nah, apabila sudah berhasil warna hijau, nah ini setelah bahasa Indonesia terinstall pada jumlah. Nah, di sini kita harus membuat dua kategori untuk memisahkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, terlebih dahulu kita pergi ke konten, klik kategori. Nah, di sini untuk kategori langsung klik new saja, teman-teman. Klik new, lalu pilih semisal ini Indonesia. Oke. Untuk di sini language-nya jangan lupa diatur ke bahasa Indonesia. Lalu save and close. Setelah berhasil dan pastikan bendera negara tersebut sudah muncul. Jadi ini tandanya sudah berhasil teman-teman. Nah, selanjutnya membuat kategori untuk bahasa Inggris. Hampir sama. Klik new, lalu masukkan title-nya English. Oke. Untuk language-nya ke dalam bahasa Inggris. Kita langsung save and close. Oke. Di sini sudah berhasil membuat dua kategori multi language. Baik, tahap selanjutnya setelah
bahasa Indonesia terinstall atau multilinguage-nya sudah terinstall, di sini kita harus memindahkan konten-konten yang awalnya dari bahasa Inggris itu juga harus ada bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Jadi langkah yang pertama harus kita lakukan yaitu kita klik konten, kita klik artikel. Nah, ada cara cepat dalam memindahkan semua konten ini ke dalam bahasa tertentu. Jadi klik select all, lalu klik batch. Nah, di sini untuk apa itu namanya to move or copy, ini klik tanda panah ke bawah ini, pilih yang English. Nah, ini dapat di move ataupun di copy. Nah, perbedaan di move atau di copy yakni apabila di move maka akan dipindahkan, jadi tidak digandakan. Sebaliknya apabila di copy maka konten tersebut digandakan. Jadi di sini saya akan memindahkan konten-konten yang sebelumnya ini ke dalam kategori bahasa Inggris seperti itu. Jadi langsung saja klik move, proses. Oke. Setelah itu, setelah semua sudah selesai terpindah, selanjutnya yakni kita cek. Oke, kita perlu membuat yang bahasa Indonesia. Jadi kita select all, kita batch lagi, kita ke bahasa Indonesia, pilih, kita copy, kita proses. Oke, setelah selesai, baik, setelah semua sudah tercopy kontennya, nah di sini kita perlu melakukan penggantian bahasa yang sebelumnya all ini digantikan menjadi bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah, di sini saya akan memberikan contoh salah satunya. Nah, di sini ini contoh ini karena sudah kategori Inggris, maka nantinya di sini kita harus bahasanya bahasa Inggris ya teman-teman. Begitu pula sebaliknya apabila di sini kategorinya Indonesia, maka di sini harus bahasa Indonesia. Nah, di sini bisa kita klik. Oke. Nah, setelah kita klik, kita ganti language-nya ke bahasa Inggris apabila konten ini dalam kategori English. Nah, setelah itu kita save and close. Setelah berhasil, nah apabila kita berhasil menggantikan bahasa, itu terlihat di sini ada simbol bendera dari bahasa tersebut. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh yang bahasa Indonesia. Kita klik lagi. Untuk ini kita ganti ke dalam bahasa Indonesia. Dan di sini karena tadi belum dipublish, jadi kita di sini pilih klik publish. Setelah itu cukup langsung aja save and close. Oke, nah ini tandanya berhasil. Di sini ada bendera bahasa Indonesia. Nah, ini dilakukan pada semua jenis kategori. Jadi untuk yang Indonesia ini nantinya di bahasa Indonesia kan semua untuk language-nya, sedangkan untuk bahasa Inggris ini kategori bahasa Inggris ini nantinya akan digantikan language-nya harus diganti ke dalam bahasa Inggris. Seperti itu teman-teman. Baik, setelah semua konten telah terpublish dengan tanda apa itu namanya tentang di sini dan semua konten artikel sudah sesuai dengan kategorinya bahasanya, apabila Inggris berbahasa Inggris juga, itu pula apabila kategori tersebut adalah Indonesia maka di sini juga sudah berbahasa Indonesia. Nah, selanjutnya teman-teman di sini yakni mengganti bahasa yang dalam konten tersebut. Kan di sini apabila kita klik ya teman-teman, ya template. Nah, di sini kan kontennya ini masih berbahasa Inggris. Nah, kita perlu
mengganti konten ini ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini mungkin saya akan mencontohkan yang satu, your template di sini. Jadi untuk cara mudahnya teman-teman, di sini kita dapat menggunakan Google Translate untuk langsung menggantinya. Setelah itu kita copy isi artikel ini ke dalam. Oke. Nah, setelah tercopy, setelah selesai translate, kita copy teksnya, kita ganti teks yang berbahasa Inggris ini ke dalam bahasa Indonesia. Nah, setelah selesai teman-teman, jangan lupa untuk judulnya juga diganti. Kita ganti ini. Oke, template atau tema Anda ya. Oke. Nah, setelah itu, setelah berhasil, kita langsung saja save and close. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, nanti yang lain ini disesuaikan kembali apabila kategori tersebut bahasa Inggris dan kontennya masih berbahasa Indonesia, maka perlu diganti dengan berbahasa Inggris. Baik, apabila semua konten ini sudah sesuai dengan kategori dan bahasanya masing-masing, selanjutnya kita membuat menu yang membedakan ini menu antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah, terlebih dahulu kita klik menu, kita ke manage, lalu langsung kita buat new. Di sini tulis saja Indonesian menu, bisa. Terus di sini menu ID. Nah, untuk deskripsinya tidak diisi, nggak apa-apa. Oke. Save and close. Setelah itu kita buat lagi untuk yang berbahasa Inggris ya teman-teman. English menu. Oke, terus menu English di sini. Ini sesuai dengan teman-teman. Terus save and close. Nah, setelah di sini sudah apa ya? Sudah ada. Nah, kita bisa cek di sini. Nah, di sini akhirnya tertambah English menu dan juga apa itu Indonesian menu. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan main menu di setiap menu ini. Jadi, misal apabila kita lihat ke sini ya teman-teman, di sini terdapat di main menu ini terdapat 4 eh, menu utama, yakni home, about, outer, login, dan juga kabar berita. Nah, di sini kita harus membuat tiap tiap menu itu sendiri-sendiri. Jadi misal Indonesian menu, jadi yang awalnya home menjadi beranda seperti itu teman-teman. Jadi klik Indonesian menu, kita buat new. Ini misal yang tadinya home kita buat beranda ya teman-teman. Beranda, oke. Okay. Untuk menu item type ini disesuaikan saja. Artikel di sini saya membuat kategori blog, teman-teman. Setelah itu kita bukan create tapi select. Di sini kita pilih yang Indonesian kategorinya. Jadi sesuai konten-konten tadi. Indonesian. Setelah itu kita ininya Indonesian menu sudah betul. Lalu juga jangan lupa untuk bahasanya diganti ke dalam bahasa Indonesia ya teman-teman. Setelah itu save and close. Nah, kurang lebih pembuatannya seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang lain ini sama, begitu pula untuk apa itu namanya main menu English. Nah, ini langkah-langkahnya kurang lebih sama seperti itu. Baik, apabila main menu tiap bahasa sudah ada,
Ini sudah saya buat, ini yang berbahasa Indonesia, sedangkan ini yang berbahasa Inggris. Nah, setelah itu teman-teman, kita pergi ke extension untuk menghidupkan plugin language filter, language filter. Nah, kita pergi ke plugin. Terus, nah, tadi saya sudah search. Jadi sebelumnya seperti ini. Kalau kita refresh lagi. Ya, ini language ya. Ini untuk yang X ini bisa langsung diklik saja biar itu. Nah, setelah itu kita pergi ke konten teman-teman, artikel. Nah, di sini kita harus mengatur untuk apa ya? Agar terhubung antara yang berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi seperti itu. Saya beri contoh di sini misal tentang ya teman-teman. Kita klik konten tersebut, lalu pilih association. Di sini kita disuruh memilih artikel dalam berbahasa Inggris. Nah, di sini kita pilih yang about, teman-teman. Karena tadi tentang. Setelah itu, setelah selesai kita save and close. Nah, seperti ini. Jadi ada apa ya? Kayak terhubung gini loh, teman-teman. Di sini ada tanda ID, di sini juga ada tanda EN. Nah, baik, setelah semua telah terintegrasi teman-teman, di sini selanjutnya kita balik lagi ke menu, kita manage. Nah, di sini kan tadi belum kita ubah ya teman-teman, add modul. Jadi kita sekarang mau menambahkan modul pada English menu dan juga Indonesian menu. Pertama kita menambahkan English menu ya teman-teman. Eh, kita beri judul modul English, oke. Terus di sini select English menu. Terus publishnya ini kita pilih yang position sorry, position 1. Serta untuk bahasanya juga bahasa Inggris ya teman-teman tentunya. Setelah itu, setelah selesai kita ke langsung saja di save and close, tidak masalah. Oke. Oke, apabila sudah seperti ini, jadi tandanya sudah selesai. Sekarang kita menambahkan uh, add modul yang berbahasa Indonesia ya teman-teman. Oke, ini kita namai modul Indonesia. Untuk posisinya jangan lupa kita posisi 1. Posisi 1 untuk bahasanya bahasa Indonesia. Sudah, setelah itu langsung ini karena sudah Indonesian menu ya, jadi tidak perlu diubah. Setelah itu langsung save and close. Oke teman-teman. Namun di sini kita perlu mengubah, ada yang perlu kita ubah di sini yakni di mana kalau kita lihat di main menu, kita cek. Nah, di bagian advance ini ada bagian menu kelas suffix ini tertulis navflick. Ini untuk mensejajarkan menu-menu yang ada di main menu. Nah, seperti itu. Jadi kita perlu menambahkan navflick ini ke menu English menu dan juga Indonesian menu. Jadi klik saja modulnya. Kita ke advance. Nah, ini kan masih kosong. Kita kopas saja. Oke, save and close. Begitu pula di Indonesian menu. Oke, sudah berhasil. Indonesian menu. Advance. Please, oke, save and close. Oke, baik. Apabila modul sudah selesai dibuat, teman-teman, sekarang kita perlu menyiapkan apa ya, kayak pengganti antara yang dari menu berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Nah, itu caranya kita ke extension,
pergi ke modul, kita buat new, pilih language switch. Nah, di sini kita buat language switch. Semoga tulisannya benar ya teman-teman. Oke. Untuk di sini yang perlu diatur cukup posisi saja. Di sini saya menggunakan posisi 7. Setelah itu, setelah selesai, langsung kita save and close. Oke, sudah selesai. Tadi kita coba cek di beranda hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya. Ini berbahasa Indonesia, sedangkan ini berbahasa Inggris. Apabila misal kita klik bahasa Inggrisnya, ya akan berpindah dan secara otomatis konten-kontennya yang awalnya bahasa Indonesia juga akan berganti ke bahasa Inggris. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat pembuatan form di Joomla. Baik teman-teman, selanjutnya setelah tadi berhasil membuat multi language, sekarang saya akan melanjutkan terkait pembuatan form pada Joomla. Nah, di sini terlebih dahulu kita masuk ke administrator kembali. Kita pergi ke extension, lalu pilih manage dan install. Nah, di sini teman-teman, teman-teman klik ini add install from web tab. Kita tunggu. Setelah terinstall, ini tertambah install from web. Kita klik. Nah, kita coba pilih form teman-teman. Jadi bisa diketik. Oke, kita search. Di sini banyak pilihannya teman-teman. Teman-teman bebas mau pilih yang mana. Di sini saya memakai convert form. Nah, di sini teman-teman bisa langsung install. Ya, install. Baik, setelah terinstall untuk formnya, convert formnya tadi, kita pergi ke komponen, kita pilih convert form. Nah, di sini teman-teman bisa milih berbagai jenis pilihan ya teman-teman, bisa impor ataupun yang lain. Di sini saya akan mencoba membuat form baru yang sudah ada di Joomla. Nah, di sini sendiri teman-teman, ini tersedia banyak template. Teman-teman bisa memilih mana yang dirasa cocok dan diperlukan. Nah, saya akan mencoba mencari yang gratis ya teman-teman. Di sini saya akan membuat kontak form ya teman-teman. Nah, saya insert. Nah, untuk di sini sendiri teman-teman bisa merubah seperti halnya apa itu namanya first name itu nanti bisa diubah. Misal nama awal. Oke. Untuk labelnya juga bisa disesuaikan, dikopas saja. Nah, selanjutnya untuk oke, setelah dirasa selesai cukup, kita bisa save. Mungkin di sini tertutup ya. Save-nya itu ada di kanan, di sebelah kanan pojok atas. Save. Oke. Oke, sudah berubah ya teman-teman. Bisa dilihat. Nantinya setelah itu teman-teman bisa disesuaikan kembali ya. Untuk ini mau diubah seperti apa nantinya. Setelah itu kalau memang dirasa sudah selesai, kita save. Oke.
Baik, setelah berhasil membuat form teman-teman, kita langsung pergi ke menu untuk ditambahkan di bagian di sini. Jadi tadi kan buat kontak form toh. Nah, kita tambahkan kontak di sini nantinya. Baik, kita langsung ke menu, pilih salah satu terlebih dahulu, mungkin Indonesia dulu ya. Nah, di sini hampir sama kayak membuat menu tadi, kita klik menu, klik new, lalu tuliskan kontak. Karena tadi sudah mencoba membuat, jadi kontak kami. Lalu untuk type tipenya kita pilih yang convert form, pilih form. Lalu untuk ini, untuk apa? Kita atur optionnya di mana ini sudah tersedia. Lalu kembali lagi ke details, ini cukup nggak usah dirubah, ini tidak. Nah, bagian language-nya ini diubah ke dalam bahasa Indonesia teman-teman. Jadi seperti itu. Setelah itu kita save and close. Oke, harusnya sudah muncul. Kita cek. Kita refresh terlebih dahulu. Ini masih berbahasa Inggris. Oke, kontak kami sudah muncul. Oke, baik. Setelah muncul dalam bahasa Indonesia, untuk membuat di bahasa Inggris, stepnya hampir sama teman-teman. Setelah ini, setelah membuat form, kita akan coba hosting website ini ke hostingan. Seperti itu. Oke, setelah pembuatan form sudah selesai, sekarang kita berlanjut ke tahap selanjutnya, yakni tahap hosting. Dimana untuk hosting sendiri ini stepnya lumayan banyak teman-teman. Jadi pertama-tama kita pergi ke file manager terlebih dahulu, lalu kita pilih local disk. Setelah itu pilih folder SAM. Nah, klik htdocs, klik 2 kali. Nah, di sini untuk folder jumlahnya ini teman-teman silahkan untuk di ekstrak ke dalam zip. Jadi proses ekstraknya compress and email, lalu pilih zip. Karena di sini saya sudah mengekstrak, jadi langsung saja. Nah, ini hasil ekstraknya berbentuk zip jumlah 2. Nah, setelah itu, setelah diekstrak, kita juga perlu mengekspor database dari MySQL kita. Nah, jadi kita pertama-tama masuk localhost phpMyAdmin, lalu kita pilih di bagian jumlah 2, nama database jumlah 2. Setelah itu, setelah masuk, kita pilih ekspor. Setelah pilih ekspor, kita langsung saja ekspor file database kita, nanti auto terdownload. Nah, setelah itu kita cek kalau apabila sudah terdownload, di sini dapat dilihat di hasil download. Nah, di sini jumlah 2 sudah database jumlah 2 sudah terdownload ya teman-teman. Jadi tahap selanjutnya yakni kita membuka server web atau hostingan yang akan kita gunakan. Nah, setelah masuk Niaga Hoster, kita langsung ke bagian hosting dan klik manage. Nah, setelah itu kita pergi ke domain, kita pilih subdomain. Nah, di sini kita diarahkan untuk membuat domain baru ya teman-teman. Jadi, misal kita namai nama saya Adi. Jangan lupa untuk custom folder for domain untuk diklik ya teman-teman, atau dicentang. Di sini saya namain Adi. Setelah itu langsung saja bisa langsung di create. Oke, sudah sukses. Oke, setelah berhasil membuat domain, kita
bisa langsung kembali ke dashboard. Setelah itu kita buat database, teman-teman. Klik database. Nah, di sini teman-teman diharuskan buat database. Jadi, semisal di sini saya menamai database saya ini Adi, Adi, agar ini boleh dibedakan tapi juga disamakan, tidak masalah. Nah, untuk password sendiri ketentuannya yakni terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan tanda. Nah, jadi eh, coba saya tunjukkan di sini. Aku di Oke, ini kan udah terdiri dari beberapa ya. Oke, selanjutnya yakni bisa langsung di create. Oke, sukses. Oke, ini sudah muncul ya teman-teman. Bisa langsung enter PHP My Admin. Oke, di sini PHP My Admin-nya. Terus kita import datanya yang tadi di SQL. Pilih choose file. Lalu ke download. Eh, jumlah SQL, jumlah 2 SQL. Nama filenya kita open. Oke, sudah download. Sudah masuk. Terus kita import. Oke, import setelah selesai. Oke, setelah berhasil untuk import database, selanjutnya kita akan import juga file jumlah yang tadi telah kita ekstrak dalam bentuk zip. Terlebih dahulu kita ke dashboard, lalu klik file manager. Oke, setelah itu pergi ke public HTML. Oke, di sini ada file, ada folder yang namanya adi. Kita klik. Nah, setelah itu kita di sini kita upload untuk file jumlah tadi. Oke, kita upload file. Tadi letaknya di local disk, lalu sam hddoc. Oke, jumlah 2. Kita open. Kita tunggu sebentar. Oke, setelah selesai input jumlah, selanjutnya yakni kita ekstrak jumlahnya. Klik kanan, kita pilih ekstrak. Ini kita harus membuat folder terlebih dahulu, semisal kita beri nama adi1. Lalu kita ekstrak. Oke, setelah itu kita klik ini, klik 2. Oke, klik lagi 2 kali. Nah, di sini setelah filenya jumlah yang ada di localhost tadi sudah masuk, baik setelah proses ekstrak tadi sudah selesai, eh, kita Ctrl A, lalu klik kanan, kita move file, kita pilih titik 2 di atas. Oke, pilih titik 2 lagi di atas. Nah, di sini kita move. Oke, nah untuk ini folder yang namanya adi1 ini dapat dihapus ya teman-teman. Kita hapus. Oke, selanjutnya yakni ada beberapa pengaturan agar jumlah tadi bisa tampil dengan menggunakan hostingan. Oke, setelah selesai, tahap selanjutnya yakni pada configuration ini klik kanan, lalu permission ini silakan diklik. Nah, untuk ownernya ini kita untuk write dan juga execute ini kita centang, lalu kita update. Nah, setelah itu kita klik lagi configuration, klik kanan maksud saya.
lalu edit. Nah, pada bagian ini teman-teman, ada beberapa hal yang harus dirubah, seperti pada baris 17, baris 18, dan baris 19. Baik, untuk baris 17 ini kita ubah dengan yang tadi username database. Jadi kita kembali lagi ke dashboard, terus kita lihat database, kita cari ID. Nah, ini kita klik, kita select, terus kita copy, kita root ini diganti ke, nah diganti ini. Lalu untuk passwordnya sendiri, tadi password yang digunakan untuk database, tadi saya menggunakan aku adi 1503 underscore. Ya, untuk jumlah sendiri ini silakan di copy, silakan di paste dengan hal yang sama dengan di baris 17. Selanjutnya kita save. Oke, setelah kita save, kita coba lihat ya website kita apa sudah masuk atau belum. Adi portal, sebentar. Oke, bisa pakai ini. Nah, kita hapuskan yang ini saja, Ismail, karena tadi namanya Adi ya, nama domainnya. Oke, setelah itu kita klik. Baik teman-teman, karena proses hostingnya sudah selesai dan berhasil, maka video pembelajaran ini sudah. Baik teman-teman, sekian video pembelajaran yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.